Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Muhammad Widi Sahroni selaku calon guru penggerak, dan salam sehat untuk semuanya, termasuk Bu Dian selaku teman sejawat. Pada kesempatan kali ini, yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada khususnya Bapak Widi yang telah menyelesaikan tugas dalam rangka program pendidikan guru penggerak, yang pada kesempatan kali ini akan melakukan kegiatan praktik supervisi akademik terhadap teman sejawat yang dalam hal ini akan menerapkan strategi coaching. Pak Widi dan Bu Dian yang saya hormati, setelah melihat apa yang sudah dilakukan pada kegiatan praktik kali ini, sungguh saya selaku pengajar praktik merasa sangat bangga memiliki calon guru penggerak yang hebat seperti Pak Widi. Karena pada kegiatan kali ini, praktik supervisi akademik yang sudah Bapak lakukan sungguh sangat bagus, berjalan secara urut lengkap, mulai dari tahap pra observasi, kemudian yang kedua saat observasi di kelas, dan juga yang ketiga tentang pasca observasi. Pak Widi selaku supervisor, yang pertama pada tahap pra observasi bersama Bu Dian selaku teman sejawat sudah melakukan percakapan awal dengan baik. Yang pada intinya di percakapan awal ini adalah membuat kesepakatan. Baik itu kesepakatan tentang topik pembelajaran yang akan dibawakan, maupun kesepakatan tentang fokus yang akan diamati, yang dibutuhkan oleh Bu Dian selaku teman sejawat atau sebagai coaching-nya. Di samping itu juga sudah terbentuk kesepakatan tentang kapan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Jadi waktu pembelajarannya kapan. Jadi pada intinya percakapan awal atau praobservasi membahas tentang itu. Sudah dijalankan dengan bagus. Kemudian setelah selesai, Pak Widi melakukan kegiatan observasi di kelas terhadap kelas yang disampaikan oleh teman sejawat, dalam hal ini adalah Bu Dian. Apa yang dilakukan Pak Widi selaku supervisor juga sudah cukup bagus. Instrumen yang digunakan untuk mengamati sudah disiapkan dengan baik. Kemudian selama proses pelajaran berlangsung, semua aktivitas yang ada di kelas itu dicatat dengan baik oleh Pak Widi. Termasuk apa yang menjadi fokus pengamatannya, antara lain ada manajemen kelas, kemudian ada pembelajaran yang menarik, yang ketiga tentang LKPD dan pembagian kelompok, kemudian keempatnya ada keaktifan siswa, maupun yang kelima tentang kepemimpinan dalam pembelajaran. Rupa-rupanya fokus yang disepakati dalam observasi kelas ini cukup banyak. Namun karena ini sudah menjadi kesepakatan, rupa-rupanya Pak Widi mencoba fokus untuk melaksanakan kegiatan khususnya mengamati poin-poin penting tadi. Setelah itu, ini adalah contoh-contoh kegiatan selama proses pembelajarannya. Setelah selesai, kembali Pak Widi melakukan kegiatan percakapan yang kita kenal dengan percakapan pasca observasi. Di percakapan ini juga sudah sangat baik, sudah dijalankan secara urut runtut, mulai dari yang pertama Pak Widi selaku supervisor menyampaikan tentang bersama dengan guru yang diamati,
yaitu menganalisis tentang hasil data dari pengamatannya. Semua yang dicatat, yang diperoleh berdasarkan data-data tersebut dicatat dengan baik, kemudian disampaikan, didiskusikan bersama teman sejawatnya. Tak lupa juga di sela-sela itu Pak Widi memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah dilaksanakan oleh guru sebagai teman sejawatnya demi kebaikan bersama. Di samping itu, di dalam percakapan juga secara intens Pak Widi selaku supervisi mengajak kepada teman sejawat, khususnya Budian, untuk bisa memperluas area pengembangan diri. Merancang kira-kira hal-hal apa yang atau ide-ide baru apa yang atau alternatif apa yang perlu dirancang dalam rangka meningkatkan atau mengembangkan diri terhadap kualitas pembelajarannya. Dan setelah semua ide alternatif itu muncul dengan baik, di akhir juga Pak Widi membuat kesepakatan, membuat komitmen bersama Budian tentang rencana aksi kapan pengembangan diri tersebut yang sudah dirancang itu dilanjutkan atau dilaksanakan. Jadi berdasarkan urutan langkah supervisi akademik yang dilakukan oleh Pak Widi ini sungguh sudah sangat lengkap dan sudah sangat baik. Selanjutnya, komentar saya dan tanggapan saya terhadap pelaksanaan coaching yang dijalankan oleh Pak Widi selaku supervisornya. Pak Widi juga sudah sangat bagus dalam menjalankan praktik coaching kesempatan kali ini. Mulai dari prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip coaching sudah diterapkan, sudah dijalankan dengan baik. Misalnya, tentang kemitraan. Pak Widi bersama Budian, kalau saya melihat percakapan itu, tidak ada kesan Pak Widi seorang supervisor, apalagi penilai. Jadi seolah-olah Budian dan Pak Widi ini adalah teman akrab, teman sebaya, yang mereka saling membutuhkan. Percakapannya baik Pak Widi maupun Budian ini mengalir begitu akrab. Itu menunjukkan ini adalah suasana yang bermitra, kemitraan. Dan sudah seharusnya praktek coaching, apalagi untuk supervisi akademik, memunculkan atau membuat suasana kemitraan seperti ini. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua yaitu percakapan kreatif. Pak Widi bersama Budian dalam percakapan itu selalu saja muncul ide-ide baru, pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali, saling memberikan kesempatan untuk menyampaikan ide, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, dan ini sangat bagus. Jadi Budian juga dengan enak, dengan cepat memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan atau ide-ide yang disampaikan oleh Pak Widi. Jadi ini sungguh percakapan yang sangat kreatif. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya ini Pak Widi dalam menjalankan coaching kali ini benar-benar sudah melakukan dengan baik. Yang pada intinya coaching itu adalah untuk memaksimalkan potensi dari coaching. Dalam hal ini adalah Budian selaku teman sejawatnya. Itu dibuktikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Pak Widi dalam rangka untuk memaksimalkan Budian. Agar Budian bisa menemukan dirinya, menemukan ide-idenya, atau menemukan gagasan-gagasan baru, sehingga akhirnya Budian akan bisa mengembangkan potensinya menjadi lebih baik. Jadi prinsip coaching sudah berjalan dengan bagus. Bagaimana tentang kompetensi? Tidak perlu diragukan. Ketika percakapan Pak Widi bersama Budian ini, kompetensi yang ada pada coaching ini sudah ditunjukkan. Yang pertama, presence. Pak Widi sudah berupaya hadir sepenuhnya di forum ini.
Jadi semua yang dilakukan Pak Widi ini fokus dalam rangka kegiatan percakapan kucing. Dengan sabarnya, dengan sikap terbuka Pak Widi, maupun dengan pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah Pak Widi ingin tahu banyak tentang Budian selaku Kuci. Itu menunjukkan Pak Widi ini benar-benar present terhadap kegiatan percakapan ini. Dan itulah yang luar biasa menurut saya. Kemudian yang kedua, Pak Widi juga memiliki kompetensi bisa mendengarkan secara aktif. Artinya ketika Budian selaku Kuci atau teman sejawat yang sedang disupervisi menyampaikan jawaban-jawaban atau hal-hal atau bahkan ide-ide baru, nah ini Pak Widi fokus apa yang disampaikan oleh Budian itu. Setiap kali kalimat yang terlontar, Pak Widi selalu mengejar dengan berbagai pertanyaan rasa ingin tahunya. Nah itu berarti kategori mendengarkan yang sangat aktif. Kemudian melontarkan pertanyaan yang berbobot. Jadi Pak Widi selalu menggunakan pertanyaan-pertanyaan apa, bagaimana, dan seterusnya. Dan itu berkali-kali. Itu menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan dirancang oleh Pak Widi selaku coaching, selaku supervisornya ini sudah menggunakan prinsip pertanyaan yang berbobot. Berikutnya tentang alur yang diterapkan oleh Pak Widi dalam coaching ini, yaitu menggunakan alur tirta. Yang pertama tujuan, jelas, baik di percakapan pra maupun di percakapan pasca observasi, selalu didahului dengan apa tujuan yang akan dilakukan dalam percakapan ini. Khususnya di percakapan pasca observasi ini jelas. Mereka tujuan yang akan dibicarakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati di pra observasi itu. Kemudian yang kedua mengidentifikasi. Pak Widi bersama Budian berupaya untuk bersama-sama menggali atau memetakan situasi, perasaan maupun fakta yang diperoleh, yang dicatat berdasarkan observasi kelas itu. Itu juga sudah dilakukan karena memang prinsipnya berdasarkan data yang ada itu. Kemudian rencana aksi. Pak Widi mengajak atau mencoba untuk menuntun dan memaksimalkan Budian untuk bisa memunculkan ide-ide baru, mengembangkan ide-ide baru, atau memunculkan berbagai macam alternatif selain praktik pembelajaran yang sudah dilakukan. Itu berarti Pak Widi sudah menerapkan tahap tentang rencana aksi. Dan sebagai tahap yang terakhir tanggung jawab. Pak Widi mengajak kepada Budian untuk bersama-sama berkomitmen apa langkah selanjutnya setelah memiliki ide atau setelah bisa mengembangkan ide ataupun memiliki banyak alternatif, itu mau diapakan. Nah, itu tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas diri, itu juga berupaya memunculkan komitmen tentang langkah selanjutnya. Jadi berdasarkan pengamatan saya dan komentar saya, Pak Widi selaku calon guru penggerak ini sudah luar biasa. Tahapan supervisi akademik sudah dijalankan dengan baik. Sedangkan prinsip-prinsip coaching, kompetensi yang dimiliki maupun alur yang dijalankan menggunakan strategi coaching juga sudah diterapkan dengan baik dan lengkap. Untuk itu, terima kasih Pak Widi, selamat dan sukses. Semoga Pak Widi dan Budian adalah guru yang semakin hari semakin baik. Semoga selalu mendapatkan inspirasi baru. Salam sehat untuk semuanya dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.